Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah kamu request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, requestannya keren-keren semua. Teman-teman, hari ini kita akan bahas requestan yang paling banyak di request ya, yaitu ALT atau Alt Layer yang baru aja listing dan hype belakangan ini teman-teman. Mari kita coba untuk ulas koin ini, apakah fundamentalnya bagus atau seperti apa. Hari ini Outlayer diperdagangkan di kisaran level Rp6.595. Marketnya sudah mengalami kenaikan dari sebelumnya dia awal ada listing di kisaran level 4.300. Jadi udah naik ya Rp2.000 ya, udah naik teman-teman harganya. Dan kalau kita lihat dari jumlah maksimum supply atau jumlah total koin yang ada itu hanya 10 miliar ALT saja, sementara yang saat ini baru beredar baru kisaran 1,1 miliar ALT, artinya baru 11% teman-teman. Kita akan menemukan koin ini masuk ke fase fase yang bagus ya teman-teman, karena dari supply yang beredar ini masih sangat-sangat sedikit. Artinya adalah koin-koin ini baru early adopsi, masih sangat-sangat awal, masih sangat-sangat dini, sehingga inflasi yang besar terhadap koinnya belum terjadi. Beda kalau teman-teman misalkan ngelirik koin-koin seperti ini, itu ketika beberapa bulan atau beberapa tahun ke depannya, mungkin supply-nya udah naik teman-teman, sehingga inflasi berpeluang sudah terjadi cukup besar. Oke, Outlayer baru listing di beberapa exchange teman-teman, dan ini sangat-sangat menarik untuk kalian bisa perhatikan setidaknya untuk beberapa bulan ke depan bagi yang memang punya planning untuk mencari koin apa ya yang lagi menarik untuk saat ini. Mari kita pelajari dulu tentang fundamental dari koin ini seperti apa. Outlayer membawa obor terbaru dalam perjalanan menuju skalabilitas blockchain yang lebih tinggi, menawarkan solusi menggabungkan kecepatan, efisiensi, dan juga keamanan, dengan fokus untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Memberikan biaya transaksi yang murah, Outlayer tidak hanya membuka jalan untuk adopsi blockchain yang lebih luas, tetapi juga menerapkan standar baru dalam cara untuk memandang dan berinteraksi di dunia Web3. Outlayer ini adalah project yang dibangun di jaringan dari Ethereum. Fungsinya buat apa? Untuk mensupport project yang memang sudah ada sebelumnya, which is itu dari Optimism Rollup sama Zk Rollup, yang memang disupport sama Arbitrum Stack, kemudian Zk Stack sama Polygon. Teman-teman, jadi bisa dibilang project yang dibangun dari Outlayer ini tujuannya itu adalah untuk memberikan penghubungan terhadap layer-layer yang lain dari jaringan yang dimiliki oleh Ethereum, khususnya jaringan layer kedua. Lalu siapa sih yang bikin project Outlayer ini? Jadi pendirinya itu bernama Yoaki Jiai. Yoaki ini adalah pernah menjabat sebagai Parity Asia, yang merupakan salah satu pendiri serta CTO dari Zilliqa, project blockchain ya teman-teman. Setelah Outlayer ini berdiri, ahli blockchain dan juga peneliti terkemuka ini memiliki latar belakang kerja di dalam project-project yang memang sudah saat ini mapan dan dikenal banyak orang. Jadi dalam membangun komunitasnya, membangun jaringannya, tentunya pengalaman mereka sangat-sangat diperlukan untuk menjadikan Outlayer ini sebagai salah satu jaringan yang berpotensi di masa depan, teman-teman. Kemudian untuk cara kerjanya, blockchain dari Outlayer ini itu punya konsep namanya Restake Rollup. Tujuannya adalah untuk memperbaiki batasan-batasan pada solusi rollup sebelumnya yang memang sudah ada. Jadi memang tujuan daripada Outlayer ini adalah untuk menyempurnakan kembali jaringan-jaringan yang memang sudah dimiliki oleh Ethereum. Ada beberapa cara kerjanya. Yang pertama ada arsitektur modular. Ini adalah struktur yang fleksibel dan juga memungkinkan pengembang untuk menyelesaikan sistem kebutuhan aplikasi yang berbeda-beda yang mendukung Ethereum Virtual Machine, teman-teman. Kemudian juga ada sistem Restake Rollup, yang ini merupakan sistem yang mengandalkan satu sequencer pusat ya, yang mereka sebut sebagai layanan verifikasi agregat atau AVS. Itu beberapa fungsi daripada Outlayer. Kemudian mari kita lihat untuk tokenomiknya dan juga kegunaan token ini seperti apa. Kalau kita lihat dari tokenomiknya, dia dibagi dengan beberapa komponen, teman-teman. Pertama ada untuk launch pool, itu sebanyak 5%.
launch pool ini adalah adopsi awal ya bagi investor-investor awal yang memang melihat alt ini sebagai sebuah project yang menarik. Mereka akan invest di awal melalui launch pool, kemudian juga akan ada distribusi yang akan diberikan untuk tim pengembang sebanyak 15%. Selain itu juga ada untuk investor. Investor ini adalah investor awal maksudnya, sekitar 18%. Untuk penasehat daripada projectnya itu ada 5%, nggak terlalu banyak. Kemudian untuk pengembangan protokol mereka alokasikan sangat banyak, 20%, yang artinya mereka sangat-sangat support nih bagi mereka programmer yang punya kepentingan, teman-teman, dalam pengembangan dari project Outlier ini. Sisanya itu baru dibagikan untuk komunitas, ada yang berupa NFT, airdrop, dan lain sebagainya. Terus 21 ini ada kas untuk treasury. Ini akan teman-teman dapetin kalau teman-teman melakukan staking di platform atau melakukan staking di koin alt ini, teman-teman. Untuk schedule-nya mereka akan terus dibagikan secara bertahap sampai nanti di 2028 baru akan mencapai maksimum supply. Jadi kalau teman-teman adopsi di Januari 2024 ini atau Februari, ya oke lah. Ini masih bulan-bulan awal, koin ini masih sangat-sangat menarik. Mumpung inflasinya belum terlalu gede. Lalu ada beberapa roadmap. Ini sangat-sangat vital yang bisa teman-teman untuk perhatikan. Di kuartal pertama 2024, mereka akan ada peluncuran integrasi dengan Arbitrum Orbit bersama dengan Celestia, Espresso, sama Eigen DE. Kemudian juga akan ada peluncuran untuk testnet integrasi dengan OP-Stack, Optimism Stack, sama Eigen DE dan juga Avail. Lalu akan ada dukungan ZK Stack. Ini berhubungan sekali sama Matic, Arbitrum, kemudian ZK Sync, teman-teman. Terus juga akan ada airdrop di kuartal pertama 2024 ini. Kuartal pertama itu 3 bulan awal ya, kayak Januari, Februari, sampai Maret. Kemudian di kuartal keduanya mereka akan ada peningkatan untuk integrasi dengan Polygon serta Alt DE. Terus juga akan ada Vital Mac. Ini peluncuran mainnet di Optimism Stack sama Eigenlayer. Jadi masih akan ada peningkatan-peningkatan dari sistem ke depannya, teman-teman. Jadi pada kesimpulannya adalah Outlier ini adalah salah satu proyek yang memegang kunci dalam ekosistem blockchain. Ya, proyek ini mendukung atau mendapat dukungan dari banyak sekali investor, teman-teman. Jadi masih akan sangat-sangat menarik. Nah, buat teman-teman yang mau membeli Outlier, teman-teman bisa beli di Bittime ya. Ini aku introduce sedikit. Bittime ini adalah platform perdagangan aset kripto yang sudah teregulasi dan aman di Indonesia, teman-teman. Mereka sudah mengantongi izin Kominfo sama Bapepti. Juga tersedia sampai 200 lebih token atau koin yang bisa teman-teman perdagangkan. Untuk depositnya juga mudah, teman-teman bisa pakai QRIS, bisa pakai transfer bank ataupun pakai e-wallet. Dan juga transaksinya juga bisa dilakukan dengan mudah dengan fee transaksi yang sangat-sangat murah. Akan lebih murah kalau teman-teman daftar dengan kode referral aku yang ini, teman-teman. Teman-teman bisa daftar untuk Bittime, download aplikasinya di Play Store atau App Store. Ratingnya bagus kok, 4,4. Artinya untuk exchange ini sudah dipercaya oleh banyak pengguna ya, teman-teman, dan juga mendapatkan rating yang bagus, ada good comment. Tentunya teman-teman juga bisa berpeluang untuk mengikuti beberapa kompetisi-kompetisi suatu hari nanti, teman-teman. Karena Bittime lagi banyak ngadain kompetisi trading juga yang bisa teman-teman ikutin. Jadi buruan untuk download aplikasinya, bisa langsung cek link di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, balik lagi teman-teman, kita akan lihat gimana sih dari kedalaman yang dimiliki oleh Outlier. Kita masuk dulu ya ke website resminya, outlier.io. Ini analah konsep dari penggabungan modular blockchain, modular rollup ya, restake rollup, kemudian fast finalysis, kemudian juga adalah blockchain yang benar-benar sangat-sangat ramah terhadap banyak blockchain lain. Mereka tentunya mensupport atau disupport oleh Optimistic. Ini adalah Optimism punya rollup, teman-teman. Terus juga ada ZK rollup, di mana ZK rollup ini disupport sama beberapa project lain ya, which is itu adalah dari Polygon, ZK Sync, Starknet ya, sama Arbitrum, teman-teman. Jadi ya itu adalah project yang dibangun di jaringan dari
Outlier. Sekarang kita lihat ekosistemnya sudah seperti apa, teman-teman. Kalau kita lihat dari ekosistemnya, mereka ya tadi roll up-nya mereka udah disupport sama Arbitrum, kemudian Optimism, Polygon, CDK, terus juga ada dari zkSync. Ini adalah gabungan daripada dua layer yang paling terkenal yang ada di jaringan dari Ethereum, yang fungsinya adalah untuk meningkatkan skalabilitas. Kemudian juga ada data availability, ini disupport oleh Eigenlayer, Celestia, terus juga ada Avail, sama Near Protocol. Untuk Sequencer, nah Sequencer ini aku coba cari informasinya, ini adalah komponen yang menggabungkan beberapa transaksi yang dilakukan di blockchain dan membantu meningkatkan kecepatan transaksi. Jadi kecepatan transaksinya meningkat karena disupport oleh beberapa layer, seperti Beacon Layer, Espresso, sama Radius. Untuk Explorer atau melakukan pelacakan, teman-teman bisa lacak transaksi-transaksinya di beberapa platform ini, seperti Blockscout, Dex Guru, Routerscan, Dora, dan juga scanner yang lain, teman-teman. Kemudian untuk transaksi bridge, transaksi lintas blockchain, mereka udah disupport oleh Celer, kemudian Omni, Connect, Superbridge, Orbiter Finance, sama Hyperlane. Itu project-project storage juga mereka baru disupport sama ETH Storage. Gaming juga ada, ini beberapa platform yang mengembangkan project-project gaming, teman-teman. Terus juga ada DeFi, jaringan-jaringan DeFi-nya sudah connect sama Injective, Catalyst, kemudian dari protokol. Real World Asset tidak ketinggalan, sementara sih baru sama Alo. Ya, dan juga platform NFT, sosial platform, dan masih banyak lagi project-project yang mereka support, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang menjadi satu project yang isinya banyak banget project. Ya, mereka support hampir semua project. Jadi bakalan sangat-sangat menarik untuk kedepannya perkembangan dari Outlier. Mari kita tunggu sama-sama seperti apa improvement dari project ini. Project ini itu sudah mendapatkan dukungan dari banyak kalangan, teman-teman. Ya, salah satunya adalah mantan CTO dari Coinbase, Balaji Srinivasan. Terus juga ada Sean Neville, ini adalah co-founder dari Circle, pengembang stablecoin USDC. Gavin Wood, ini datang dari Ethereum Foundation sama Polygon, bukan Polygon, sama Polkadot, teman-teman, Polkadot and Kusama. Terus juga ada foundernya Messari, Ryan Silkis, dan juga pengembang-pengembang lain di dunia blockchain. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu project yang menurut saya akan sangat-sangat menarik untuk kedepannya secara fundamental. Semoga ini disupport dengan jumlah supply yang masih sedikit, dan hopefully di 2024 ini kita masuk ke fase bull run, dan ya semoga menjadi happy ending buat teman-teman yang lagi cari-cari project yang menarik. Secara teknikal sebenarnya belum terlalu banyak yang kita bisa bahas, karena ketika di awal listing ternyata banyak orang yang memang sudah FOMO terhadap projectnya dan sudah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan sejak awal listing. Sementara untuk jangka pendek kita bisa cek dia di time frame 4 jam, pergerakan dari Outlier nampaknya akan masuk ke fase-fase korektif, teman-teman. Jadi teman-teman boleh nih untuk pantau koin-koin ini, siap-siap tuh kalau harga momentumnya udah masuk sesuai dengan yang kalian mau, teman-teman bisa ambil barang ya ketika fase koreksinya ini sudah berakhir. Jadi ini rasa-rasa adalah momentum yang sangat-sangat tepat untuk melirik Outlier. Secara teknikal, volume perdagangan dari Outlier pelan-pelan udah mengalami tren penurunan. Dari MACD sendiri, ya saat ini posisinya masih cenderung dalam tahap korektif karena histobar yang ada di yang ada di MACD-nya ini sudah mengalami tren penurunan. Apalagi kalau kita berkaca pada pergerakan Bitcoin belakangan, Bitcoin ini udah mulai ada sedikit tekanan jual, teman-teman. Pagi hari tadi ada tekanan jual, tapi at the end Bitcoin masih tetap bisa bertahan. Cuma kita masih akan dibayang-bayangi sama rilis data dari FOMC meeting terkait dengan keputusan suku bunga Fed nanti malam, teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan untuk Outlier. Kalau teman-teman misalkan mau melakukan cicil beli, ya monggo-monggo aja. Cicilnya bisa di BitTime langsung, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari time frame yang lebih kecil ya, 4 jam pindah ke 1 jam, sementara dari Smart Money masih cukup oke. Cuman pelan-pelan mereka udah mulai meninggalkan market, teman-teman, khususnya untuk Outlier. Jadi ini adalah momentum baik buat teman-teman melakukan cicil beli.
ya ketika harga koreksi tersebut sudah tercapai. Secara momentum saat ini sih dia bergerak dalam sebuah pola ascending triangle. Jadi buat teman-teman yang suka analisa teknikal melihat pola-pola pasti sudah tidak asing sama pola ascending triangle pattern. Ini adalah pola yang kurang lebih seperti ini. Segitiga dengan flat resistance di atas dengan rising lower trend line, teman-teman, yang tentunya bisa berpeluang positif. Let's say kalau outlier ini udah bisa breakout dari flat resistance yang ada di sini. Kita akan menunggu momentum tersebut bisa dicapai. Apakah outlier bakalan bisa tembus level 0,45 dolarnya atau dia justru malah berbalik kena reject di sini. Semuanya sih tergantung pada pergerakan Bitcoin dulu dalam jangka waktu pendek. Karena Bitcoin saya rasa masih punya peran penting dalam kenaikan-kenaikan altcoin. Let's say kalau misalkan nih pergerakan Bitcoin justru malah terkoreksi, maka ya momentum teman-teman untuk bisa masuk. Ya, teman-teman udah tahu tadi fundamental dari koin ini seperti apa dan akan sangat-sangat menarik kalau teman-teman bisa dapetin di harga-harga yang murah daripada teman-teman melakukan pembelian di harga saat-saat ini ya. Untuk targetnya paling kita bisa memperhatikan beberapa area support resistance yang menarik dalam jangka waktu pendek. Yang pertama itu ada di kisaran 0,38 dolar. Bisa diperhatikan area level support tersebut bisa dijadikan tempat untuk teman-teman yang pengen melakukan DCA ya. Kemudian kalau dia jebol dari level 0,38, teman-teman bisa perhatikan juga 0,342. Ini merupakan level yang juga sangat-sangat menarik untuk teman-teman melakukan akumulasi bila mana momentum itu ada, teman-teman. Jadi nggak banyak data yang kita bisa dapetin dari teknikalnya, tapi so far semoga bisa dapat ya semacam gambaran umum lah untuk outlier. Jadi gitu aja topik pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin-koin lain yang keren buat dibahas, teman-teman tulis saja di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri. Makasih.